واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melanjutkan menuntut ilmu, belajar para jamaah, belajar mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena ia niki sebagai panduan hidup kita. Agama Islam dia yang menjadi aturan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala nyiptayang kita, ia dah miaang kita tata cara hidup. Ia sinentuang apa tujuan hidup, ngumbe cara untuk melakukan tujuan itu, kemudian disiapkan kita balasan-balasan, disiapkan kita upah, bahkan kalau melenceng ada ancamannya. Ya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu perlu untuk kita ketahui. Akhirnya kena angkun sarante hidup le dunia niki. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, maka kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Kita akan menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam niki. Bukan hanya rahmat bagi manusia, bagi alam ngene. Ya, biaran alam niki, biaran alam dulu. Beselaku bepe ini wah. Ya, bumi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya akan mendapatkan kebaikan dari kita kalau kita menjalankan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka perlu terpelajarin ya. Ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mana dia perlu untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, yang lebih penting lagi ya, yaitu mari kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Taib rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang biasa kita baca ya, yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam ini kita akan bahas bab yang ke-23. Bab yang berapa santri? 23. Tulis di atas kitab Riyadhus Shalihin gitu. Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-23. Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-23. Ayo ditulis.
Sudah ditulis? Dan seterusnya. Ini kebaikan. Jadi wajib perintahan dengan bertauhid, perintahan dengan ngamalan sunnah, perintahan dengan sholat, puasa dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kemudian nahi mungkar, melarang kemungkaran. Wajib kita larang orang dari kemungkaran. Ambil contoh kemungkaran, syirik. Ini kemungkaran, ini syirik, bid'ah, ya, maksiat, nginum khamar, berjudi, berzina, riba dan lain sebagainya. Ini mungkar ini. Wajib kita larang orang mengerjakan kemungkaran. Dan tentunya juga sesuai dengan kemampuan kita. Dari wajib amar ma'ruf, wajib pula nahi mungkar. Ya isin bab temankin. Nah, kemudian yang akan kita larang kemungkaran niki, ia bertingkat-tingkat, ia berjenis-jenis. Ada dia yang di bawah kita, ada dia yang selepel dengan kita, ada dia yang di atas kita. Di bawah kita contoh anak misal, rakyat misal, ya. Nah ini berarti di bawah kita. Dia ini melakukan kemungkaran, wajib dia kita cegah dengan tangan kita cegah. Ya, mana selepel lihat sampai mana kemampuan kita, dengan lisan kah atau dengan hati kah, oleh atas dengan jua macam-macam. Nah, yang akan kita bahas mangkin niki sebuah hadis yang berkaitan dengan kemungkaran yang terjadi pada atasan kita. Saya atasan kira-kira pemerintah atau pemimpin. Ya, ini hadis yang kelima dalam bab niki.
Jadi sudah banyak kita bahas berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mungkin kita akan bahas hadis yang kelima, yaitu mengingkari kemungkaran, amun kemungkaran ini terjadi pada pemerintah kita, pemimpin kita, waliul amr kita. Ini hadis yang kelima ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-khamisu an ummil mu'minin Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, berarti ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah. Ini aran perinan ini. Aslinya arana Hindun. Siarana Hindun. Nah, dia meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya nanti akan diangkat beberapa pemimpin bagi kalian, akan diangkat beberapa pemimpin di antara kalian, fata'rifuna wa tunkirun, maka mereka ini akan melakukan perbuatan yang baik, dan mereka juga akan melakukan perbuatan yang buruk. Laun gina arak pemimpin-pemimpin yang melakukan kebaikan dan juga dia melakukan keburukan. Karena mun Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin, beliau melakukan kebaikan seluruhnya, tidak keburukan. Abu Bakar juga demikian, Umar juga demikian. Lagu laun ginara pemimpin yang dia ini terang-terangan melakukan kebaikan dan terang-terangan juga melakukan keburukan. Ya, nah neka mana keburukan ini ngumbe angku ini. Mana kebaikan kan jelas terdukung ya. Nah, mana keburukan ngumbe. Ini neka ini. Jenasade itu teknis untuk mensikapinya. Kemudian beliau mengatakan, faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membenci dia telah selamat. Ngene. Barang siapa yang membenci keburukan itu, maka dia telah selamat. Mbe tahu na benci no di hati, berarti atene membenci keburukan pemimpin. Sekedar benci selesai, aman wahya lengan dosa. Aman dengan dosa, begitu dia membenci kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Waman angkara, mengingkari dengan lisannya atau mengingkari dengan tangannya, maka dia telah selamat. Selamat ya. Ini bagi yang mampu mengingkari dengan lisan dan tangan. Misalkan dia niki penasehatna pemerintah, araki penasehat pemerintah, penasehat presiden misal ara penasehat.
maka silahkan dia ingkari dengan kekuasaannya. Kita di Indonesia sih atas arahnya atas presiden. Arah sih no? MPR ya, kan kita ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, ini majelis permusyawaratan rakyat ya atasan presiden. Nah, macam-macam bau tetap pecat si MPR. Maka dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengingkari kemungkaran itu. Jadi saya sih mampu dengan lisannya, silakan ingkari dengan lisan, mampu dengan tangan, silakan dengan tangan, maka dia selamat, selesai wah. Walakin man radiya wa taba', kata beliau. Ini yang terpenting, ini jadi garis bawah ini. Walakin, tapi yang dapat dosa itu adalah man radiya, si reda tipak kemungkaran itu. Reda ya. Nah, piaran reda demennya kita kemungkaran no? Pemerintah bersuruh kepada berjoget, demennya berjoget. Nah, ini masalah. Kepada berjudi, demennya berjudi. Nah, ini masalah. Lagu mun pemerintah no bertejak teh pada beriba. Ndek demen benci ya. Selesai cukup selamat toh hilangan dosa. Lagu begitu wajib apa ranah ayo pada beriba. Demen ya. Nah, ini masalah ini. Demen melihat kemungkaran. Ini yang masalah. Walakin man radiya wa taba', tetapi yang ridha dan mengikuti kemungkaran ini yang dapat dosa. Jadi si ingin mau dosa, mau narak kemungkaran dengan pemerintah, si ingin mau dosa no si reda, si demen kanca si mengikuti kemungkaran tersebut. Jelas para jamaah? Berat atau ringan ini nengke ini? Ringan, sekedar ngadu hati selesai wah. Gerakan keburukan yang dia lakukan selesai wah. Aman telengan dosa. Dia itulah jangan nyedut kantor, nyedut motor, nyedut ban. Diulah. Lihat kemungkaran cukup kita benci selesai, aman telengan dosa wah. Mampu kita dengan lisan datangin dengan baik. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan enti umana bicara empat mata. Nasihatin dengan lisan. Dengan empat mata nyebut-nyebut nasihatin. Ndak kali tempat umum nasihatinnya. Jatuh wibawanya yelak dengan ide ini ente nasihatin di depan umum. Ilah atau ndek? Ilah itu. Jangankan terselepel kan. Seorang ayah nasihatin anaknya depan umum, ini ilah kanak no? Minder jarine. Padahal mana nasihatin ini ilah. Bapak lagi kayak ita pada ita selepel ita ilah gati ita nasihatin si dengan tiba-tiba batur terliwat, ndak nginam khamar, ngendeng itu lihat julun dengan kan ilah itu nih ilah gati ita. Ndak beriba, ngana le julun dengan kan nila itu. Lagu empat mata berduaan. Ini berarti benar-benar dia menginginkan kebaikan bagi kita. Mau nasihatin itu kedua-dua. Nah selepel doang ilah ia mau nasihatin le depan julun dengan bapak lagi pemerintah orang di atas kita. Terus dinasihatin di depan khalayak rame bahkan ilah dengan jatuh wibawanya. Makanya dalam hadis dikatakan empat mata nasihatin. Mau terima alhamdulillah, ndek terima selesai kewajiban wah, selesai kewajiban. Ya, kemudian setelah dinasihati sebuk ndak ke umumang ya. Wah, aku nasihatin yang ngene yang katku, ngene le julun dengan bahkan dek ini ya ini.
Ya, lihat indahnya Islam. Ya, kalau mampu dengan lisan maka silahkan dengan lisan. Mendengar hari ini sahabat berketahuan. Nabi ngana sahabat, qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, mau nenggawe kemungkaran, tidakkah sebaiknya kita perangi aja dia? Ya, terperangin pemerintah yang melakukan kemungkaran ini kita perangi aja dia. Keluian itu ini jadi rakyat luian. Luian rakyat atau pemerintah luian? Luian rakyat terperangin Qal Nabi kita mengatakan apa? La, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yembala itu nendak te berdemo anarkis inono. Simbala itu Nabi itu bala ini. Jangan, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan ma aqamu fikum as-shalah, selama dia itu melaksanakan salat. Selama na salat dindi. Ya, Nabi kenana salat salat biasanya agama apa salat? Agama Islam. Berarti selama dia Islam jangan. Ndak macam-macam apa ranah mendemo secara anarkis selama dia apa? Islam. Jelas niki para jamaah, hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dia arahan dalam agama kita berkaitan dengan kemungkaran yang ada pada pemimpin. Di sini setelah hadis ini Imam An-Nawawi memberi penjelasan. Beliau mengatakan rahimahullahu taala makna hadis ini man kariha biqalbihi wa lam yastati' inkaran biyadin wala lisanin faqad bari'a minal ithmi, kata beliau. Barang siapa yang membenci dengan hatinya dan dia tidak mampu mengingkari dengan tangan, tidak pula dengan lisan, maka dia telah selamat dari dosa. Wa adda wazifatahu, dan dia sudah melaksanakan tugasnya. Tugas apa? Tugas dalam mengingkari kemungkaran. Karena kita kan kita kemungkaran berdua itu tugas. Apa tugas kita? Ingkari kemungkaran itu. Ya, ngombe cara kita mengingkari dalam kondisi ini cukup diingkari dengan hati. Hati yang membenci. Cukupin. Kemudian beliau mengatakan waman angkara bihasabi taqatihi faqad salim min hadhil ma'siyah. Barang siapa mengingkari dengan kemampuannya, entah lisan atau tangan, maka dia telah selamat dari maksiat ini. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fahuwal 'asi. Tapi barang siapa yang ridha dengan kemungkaran pemerintah itu dan mengikuti kemungkaran itu, inilah orang yang bermaksiat, kata Imam Nawawi. Jadi jelas. Ya, cukup benci mau dia mampu dengan lisan, dia mampu dengan kekuasaan kita, cukup benci, selesai lah. Selesai. Ya, mau ngadu hati benci dia berubah ustaz. Terus ngombe cara antek kena berubah. Kira kali itu demo masih doang kan. Lebih parah justru. Ya, kan layak, aja kira bensin layak. Ngombe lagi 700 ini bensin layak. Dia dengan oke. Seingat yang layak tahun 98, 97, ya 700 rupiah aja bensin. Dia dengan oke, seliter. Gue berdemo itu turun nang Pak Harto. Kira aja bensin bayu 10 yu kah itu yu aning 10 yu la ilaha illallah. Pada doang kan anda berarti. Baik, ala kulli hal. Ya, hal itu tidak bisa merubah
Yang bisa merubah, siapa yang bisa merubah? Hanya Allah yang bisa merubahnya. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Angka betengendeng tipe Allah. Senjata mukmin paling hebat ini. Dan Allah punya jutaan cara untuk menjadikan pemimpin kita menjadi lebih baik. Berdoa. Ya. Jadi cara mengingkari kayak tadi. Mun mampu dengan kekuasaan, silahkan dengan kekuasaan, dengan cara baik. Mampu kita dengan lisan, silahkan dengan lisan, dengan cara yang baik. 4 mata lisan. Lagu mau dia mampu ini, bakal dengan hati, dengan cara membenci keburukannya. Dan setiap pengingkaran dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan hati, sertai dia dengan doa. Sertai dengan apa? Dengan doa. Karena yang akan merubah dia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hadis kita para jamaah. Makin kita berusaha mengambil faedah dari hadis niki agar kita bisa lebih memahaminya. Faedah pertama dari hadis ini, min dalalati nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbarahu amma sayaqa minal mughayyibat wa wuqu'uhu kama akhbar. Dikatakan di sini di antara bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan benar-benar terjadi seperti yang beliau kabarkan. Jadi di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau mengabarkan hal-hal yang akan terjadi dan benar-benar terjadi seperti yang beliau kabarkan. Nah, nengke tene lae tahun ya 10 Hijriah dan sebelumnya. Berarti sudah 1400-an tahun yang lalu. Beliau mengabarkan bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang melakukan kemungkaran. Ya ngabarang itu lain. Nah, sekarang ada tidak pemimpin kaum muslimin melakukan kemungkaran? Ada atau tidak? Lui orang bilang tahun. Dan ternyata benar terjadi apa yang beliau kabarkan. Nah, ini menunjukkan kenabian beliau. Karena ini hal yang gaib. Yang namanya gaib ndek nara nanau iya, melainkan hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ndek nara li langit dan li bumi ini dengan nanau gaib melainkan hanya Allah. Angka sai ngaku nanau gaib ndek benar yang ngajang itu. Enggak ada sadu ya. Enggak apa sadu ya. Ara ke manusia ngaku nanau gaib. Luwe enggak sadu ya yang ngajang itu. Inung kulang. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah, tidak di langit, tidak di bumi. Saya di langit. Para malaikat enggak tahu gaib dia. Walaupun dia makhluk gaib, dia tidak tahu gaib. Angka saat malaikat Jibril berkatuan ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piran jelo kiamat ngana malaikat Jibril. Nabi jawaban Nabi ente mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il ngana. Saya yang side tanya enggak tahu kapan kiamat, side dah si berkatuan nu dia tahu piran kiamat ngana. Berarti malaikat dia tidak tahu kapan kiamat, tidak tahu gaib malaikat itu. Nabi Muhammad juga dia tidak tahu gaib. Jin juga demikian, dia tahu gaib. Ya, cari contohnya misalkan dalam Al-Qur'an cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini dia menguasai manusia dan menguasai jin. Jin itu jadi pekerjanya itu Nabi Sulaiman. Dia jadi karyawan,
Dan jin ini sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Begitu disuruh kerja, bikin istana, bikin sama dia, tetap diawasi oleh Nabi Sulaiman. Duduk di singgasananya, pegang tongkat Nabi Sulaiman, ngawasin dia. Sekedar kita astaga Nabi Sulaiman menoh ngene dia nerani mentelah jin terus begawean. Ya, sampai sopok jelo tiba-tiba tarik tongkatno dan langsung rebak Nabi Sulaiman. Begitu nerebak, ternyata wah mati. Kan ini tarik tongkatnya karena ternyata dimakan oleh rayap tongkat itu. Sampai polak tongkatnya baru ngeterik. Kira-kira pira jelo rayap memakan tongkat ampun polak kira-kira. Sang setahun ruane dah kan. Niki bisa sih dilihat di surah Saba cerita ini. Ya, ayat 14. Jadi begitu dimakan tongkatnya oleh rayap, patah tongkatnya, tarik Nabi Sulaiman. Langsung jadi mengatakan, "Lah ternyata wah mati, bersia-sia telah begawean ini kan." Sia-sia tekerja rodi ini si ngawasin itu mati ternyata. Nah ini menunjukkan jin dia tidak mengetahui gaib. Dia tidak tahu angkon Nabi Sulaiman si meninggal. No? Ini menunjukkan jin tidak mengetahui gaib. Melainkan kalau gaib ini dikabarkan oleh Allah. Allah ngabarang. Makanya sekarang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Nah, neka berarti saya mbada nabi ente ne. Allah mbada ia melalui wahyu. Nah, mun dengan nengke manusia nengke ngenang aku nanok gaib. Saya mbada EP Allah mbada aku. Ngenang. Tersadu atau ndek? Ndek tersadu karena jarak Nabi wah. Selesai Nabi wah. Ya, jadi intinya bahwasanya tidak ada yang mengetahui gaib. Sehingga angkun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui gaib dalam arti mengabarkan kita perkara gaib, ini menunjukkan bahwa beliau seorang Nabi. Yang beliau ini ya tentunya tidak mungkin dikabarkan gaib melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Munarak dengan nengke ngenang aku nenok gaib ndak sadu ya. Bahkan ditekanggo sadu. Mun sadu bau itu sugul dengan Islam gara-gara ini. Ndak sadu ya. Ya, tidak boleh percaya kepada mereka yang mengaku mengetahui gaib. Jelas niki para jamaah. Ya, lagu kadang-kadang tetupe ya. Hilang samping te datengin te ketoan te sampingku hilang. Jumper aning daya. Ketok itu aning daya ternyata tetulik daya. Ngombe angkune ini. Besangnya mulu-mulu ide ruana. Sang sekongkol ruana. Sang yang ngarang-ngarang lagu kebetulan tepat bisa saja. Atau sang itu bisikan syaitan. Jin misal, jin kan nara ya gitane itu si jin ini. Gitane itu. Saya si tindo gitane si iya ini. Milu soal tene kan. Lagu itu ni tenggita ya. Bisa saja jin itu pas teoros samping dengan ngono gitane itu si iya. Terus dia PPC tipa rasulnya dia. PPC ya mun pete sampine sia mak pulan badak ya ne aning ne. Ngene. Tetube terus itu berkatuana ning amak pulan ini dukun ini dan dia mengatakan ne aning ne. Pas aning daya kendaitan. Gara-gara itu terkenal terus dukun. Oh hebat ini. Ngene. Jemaah kelangan kedua kali dia datangin teh petele daya denara ale kali daya sampai ratusan kali teketuanya daya ngene denara ale daya lagu tetap hebat ngeta gara-gara apa gara-gara wah kena sekali lae sehingga ratusan kali nengajaan hebat tetap
Sandai kata nengenang kah nyembeli di lolon kayu ini, memilih nyembeli, jatuh dia ke dalam apa? Kesyirikan, waliyadzubillah. Angka intinya bahwasanya tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Info-info gaib itu hanya bisa disampaikan oleh para nabi. Ya, tentunya setelah mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah? Alhamdulillah, karena ini berkaitan dengan akidah. Kemudian faedah kedua, la yajuzur ridha 'anil munkar walal musyarakatu fih wa yajibu inkaruhu. Hadis ini menunjukkan tidak boleh ridha terhadap kemungkaran. Dia tak kanggo reda le kemungkaran. Betokna reda niki lembe betokna ate niki ndek kanggo reda tipak kemungkaran. Ya, walal musyarakatu fi, tidak boleh pula ikut di dalam mengerjakan kemungkaran ndek kanggo milu. Wa yajibu ingkaruhu, wajib mengingkarinya. Ya. Karena membenci ini semua bisa, mampu semua membenci itu. Beda dengan mengingkari dengan lisan, tidak semua kita mampu. Mengingkari dengan tangan, tidak semua kita mampu. Lagu mun mengingkari dengan hati, yaitu hati ini membenci kemungkaran itu, selapuan mampu ini. Dia dengan oke, selapuan mampu. Maka wajib bagi kita untuk membenci dan tidak boleh ridha terhadap kemungkaran tersebut. Kemudian dikatakan gak boleh ikut, harus pergi. Ya, misalkan pemerintahnya bersuruh pada sugul temato dangdut meneh, ngana. Ndak ada ngolo tono terus hati saya membenci, ngana lagu tono ada ngolo. Enggak bisa, ini harus dibilin ya. Ya kena ini. Jadi benci dia dan tinggalkan, jangan ikut. Ya, itu diantara bentuk pengingkaran dengan hati. Jelas para jamaah? Baik. Faedah yang ketiga, idza ahdatsal umara'u ma yukhalifu syari'ata fala tajuzu ta'atuhum fi dzalik. Kalau pemerintah melakukan kemungkaran, kalau pemerintah melakukan kemungkaran, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh taat walaupun dia pemerintah. Ya, memang dalam ayat suruh kita taat kepada pemerintah, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Ya, tapi kalau pemerintah ini menyuruh kita mengerjakan kemaksiatan, maka tidak boleh kita taati. Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang nyuruh kita maksiat kepada al-khaliq. Yang keempat, faedah keempat, ada mujawazil khuruj ala wulatil al-amril muslimin lima yatarattab ala dzalika minal mafsadah. Tidak bolehnya memberontak pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak pemimpin kaum muslimin, karena dalam memberontak itu akan terjadi mafsadah yang besar. Dalam memberontak itu akan terjadi kerusakan yang besar. Wasafkid dima wa dhahabil aman, akan meneteskan darah dan akan hilangnya rasa aman. Itu dia masalahnya berontak ini, berdemo anarkis ini. Ya, itu akan menimbulkan mafsadah yang besar, meneteskan darah dan hilangnya rasa amal. Fatahammulu munkaril wulati, kata beliau di sini, al-usati, maka bersabar dengan kemungkaran pemerintah yang bermaksiat, ya, ahwanu min dzalik, ini lebih ringan ini, bersabar dengan kemungkaran
dari pemerintah sabar itu kemungkarannya ini lebih ringan daripada menetesnya darah, daripada terbunuhnya seorang muslim. Engkau sabar kan? Ya, seperti misalkan Nepal nuh, la ilaha illallah. Ngeri deh. Kalau kita kan kemarin dia berata lo, tono aja la ilaha illallah, sampai dibakar istri pejabat itu. Sedutnya hidup-hidup, ngoluang dalam bali terus sedutnya bali nu, seret mati gesang di dalam dengan. Lalu le ning kuku pelentong le kuku nu ngadu batu nu. Ngeri deh. Ya, kalau kita di sini kemarin kan lindasnya pengojek, no? Belum lagi macam-macam berapa. Kaum muslim meninggal, bahkan dikatakan dengan NTB nih meninggal, pengojek itu. Ya, jadi meninggalnya seorang muslim ini luar biasa, ini perkara besar ini. Nabi kita bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dunia ini, hilangnya bumi, hilangnya langit ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim. Apalagi sekian negara, ini sedunia ini ringan bagi Allah hilang ini daripada terbunuhnya seorang muslim. Oleh karenanya sabar atas kezaliman pemimpin itu lebih ringan itu daripada harus memberontak yang akhirnya meneteskan darah seorang muslim. Jelas para jamaah, yang kampono bala itu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin walaupun dia maksiat, sabar. Mun mampu nasihatin ya dengan lisan, nasihati dengan lisan dengan cara yang baik. Mampu dengan tangan, silakan dengan tangan dengan cara yang baik. Mun dia mampu bekah ndak reda perbuatan, ngadu hati dan berdoa. Jangan sampai melakukan perbuatan anarkis. Ini faedah keempat. Faedah kelima, as-salatu sya'nuha 'azim. Salat ini kedudukannya sangat tinggi. Fahiyal fariqatu bainal kufri wal islam. Salat ini pembeda antara kekufuran dan keislaman. Angka ngonek Nabi itu mengatakan ndak berontak ya selama salat. Ya, di hadis lain mengatakan ndak berontak ya sampai kita kekufuran yang nyata. Riwayat yang lain, hadis yang lain kekufuran yang nyata, li hadis niki je selama salat, maka seolah-olah salat ini dia pembeda antara Islam dengan kafir. Menunjukkan pentingnya yang namanya salat. Angka anak-anak teniki dalam masalah pendidikan ino nomor sekian pendidikan ngumbe cara aki anak-anak teniki tetap salat ino penting. Ino intina. Adapun masalah netau main komputer, netau main teknologi apa jarana, netau bahasa Inggris nomor sekian ino. Si paling penting ngumbe cara akena tetap salat. Ino si paling inti dalam pendidikan itu. Angka para nabi ino wasiatnya sebelum meninggal. Ya, nabi namanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, kemudian dan seterusnya para nabi. Wasiatnya agar anak-anaknya tetap sholat. Maka pendidikan ini intinya bagaimana mereka bisa tetap sholat. Ini yang kelima. Yang keenam, al-mizan fi taghyiril munkar wa khal'i as-sultan huwa asy-syar'u. Standar dalam merubah kemungkaran dan dalam menjatuhkan pemerintahan, standar kita adalah syariat. Pedoman dalam mengingkari kemungkaran atau dalam menjatuhkan pemimpin itu adalah syariat, jadi standar jadi pedoman Nah tadi syariat mengajar kita muntagita kemungkaran oleh pemerintah
maka ingkari dengan hati dengan cara membencinya. Selesai wahino. Nah, ini standar syariat ini. La al-hawa, kata beliau. Standar kita bukan hawa nafsu. Standar kita bukan perasaan, bukan. Tidak perasaan jadi pedoman. Tapi hendaklah standar kita, pedoman kita, tuntutan kita selalu apa? Syariat. Au al-asabiyah, jangan pula kepanatikan. Ya, apalagi nengkeluhi partai-partai nengkau nyonya. Partai ini berdemo langsung wah, partai ini ngenang dek langsung ndek. Partai ini ngenang langsung Jangan itu. Yang menjadi pedoman standar kita apa? Syariat. Syariat, agama kita mengatakan jalankan. Sekarang di sini agama kita mengatakan ingkari dengan hati, begah ingkari dengan hati. Jadi standar kita atau pedoman kita dalam mengingkari kemungkaran itu adalah syariat, bukan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Mendapati Muhammad ini maka sida mau hidayah. Mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang dia bawa. Anda taatin syariat ini mau hidayah. Dan tidak ada tugas Nabi melainkan hanya sekedar menyampaikan. Sekedar nyampean. Demati alhamdulillah, ndek demati selesai tugas Rasulullah. Ya, jadi selama kita ikuti syariat maka kita mendapatkan hidayah. Ya, makanya dikatakan Abu Bakar ndek nerani sedikit pun meninggalkan syariat ini. Apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beliau lakukan. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih. Abu Bakar mengatakan denara satu pun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah lakukan melainkan saya pasti melakukannya. Karena kalau sampai saya tinggalkan satu saja sunnah itu, saya takut an aziq, kata beliau. Saya takut menyimpang nanti munaraku jerang sunnah no. Angka seluruh sunnah Nabi diamalkan oleh Abu Bakar. Bahkan sampai Imam Ahmad sengaja ya bebekam, kemudian berongkos 1 dinar. Kenapa? Untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja hanya untuk itu jamaah, untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwasanya muntamile tetap mau hidayah, maka mari pegang terus sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, faedah yang ketujuh pada kesempatan kali ini dikatakan la yajuzu musyarakatu zalimin au aunihim, tidak boleh ikut serta bersama pelaku kemaksiatan. Dia terkanggo milu gawe maksiat au aunihim, atau menolong mereka. Dia terkanggo nulung ya ndah. Ya, dia terkanggo nulung dengan singgawe maksiat. Be contoh nulung. EP si bedui motor buat pe ya dengan gawe maksiat nyonya. EP si bedui apa dah ngono bantu pe dengan singgawe maksiat nyonya. Ya, awil istibsyaru inda ru'yatihim. Tidak boleh senang di saat melihatnya. Dia terganggu demen kita ya. Senyum kita melihatnya, enggak boleh. Wal julusu ilaihim, enggak boleh juga duduk bersama mereka. Duna hajatin masyru'ah, tanpa kebutuhan yang disyariatkan. Diganggu tokol kece mereka indah pelaku maksiat. Ya, selama tidak ada kebutuhan yang disyariatkan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, Allah berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum," kata Allah Subhanahu wa taala. Ndak petokol kenca pelaku maksiat sampai dia berhenti melakukan kemaksiatannya. Mun pe tetap tokol kenca mereka, maka ipe pedai pe kenca mereka. Ayat ini menunjukkan dia tekanggo tokol ngancain dengan singgawe maksiat. Batur teh berjudi misal, lalu kancain teh berjudi. Ya, dia kula milu aku sekedar ngancain, ngana. Allah mengatakan innakum idzan mithluhum. Ida sing ngancain pada dosa kanca pelaku. Ndek kula nginam aku sekedar ngancain, ngana. Ida sedekah ngancain pada ida kanca si dengan si nginam dan seterusnya. Ya, jadi mengingkari dengan hati harus disertai dengan tidak duduk bersama mereka. Baik, niki dia yang bisa kita baca 7 faedah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat yang baca dan kita semua. Mudah-mudahan jelas munara di iman jelas bau tekatuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu. Oh bagus ini tulisannya, masyaallah. Lengkap sudah ini. Ada nggak yang seperti siapa namanya? Abdul Hayy Arizqani. Ada? Coba mana lagi yang kayak Abdul Hayy Arizqani? Saya kasih coklat. Nah, ini coklat Mekah ini. Masyaallah. Fadhal. Ada lagi mau? Coba lihat. Yang banat, ada banat. Yang lengkap tulisannya kayak Abdul Hayy. Mana tulisannya? Sini. Ya iya, lengkap ini. Siapa namanya? Abdul Hanif. Masya Allah. Nih saya kasih juga. Alhamdulillah. Banat ada? Nggak ada banat? Nyerah banat ini. Satu lagi siapa yang lengkap? Tuh sini. Saya lihat dulu sini. Kenapa mundur? Oh, ciri-ciri sudah. Sini, saya lihat dulu. Sini. Gak usah mundur. Oh iya, kurang ini. Ya. Kalau kurang saya kasih permen Indomaret ini. Sini, ambil. Kalau lengkap saya kasih permen Mekah mulai aja. Kurang berarti permen Indomaret dapatnya ini. Nah, ini. Coba sini. Ya, saya lihat sini. Sini. Tahan. Siapa namanya? Hamdun? Samsun. Sini Samsun. Samsun namanya? Masya Allah. Oh, Samsul. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yuh, kan mandi. Nggak pernah habis kita bahas mandi ini. Mana ini? Oh, hanyarlah bahaya ini. Oh. Mana tulisannya Samsul? Kan mandi lah, Kak. Enggak nulis. Sudah kadang maju, Kak. Saya kasih permen Indomaret. Ayo, Kak. Alhamdulillah. Mana? Coba lihat tulisannya sini. Sini. Sahrul. Siapa? Sahrul. Sahrul siapa ini? Sahrul Muharram. Jadi di antara
Oh, kurang dia ini. Ya, baru 3. Oke, lengkapin nanti di siapa tadi? Abdul Hayy, ya. Sama siapa tadi? Tapi enggak apa sudah. Saya kasih permen juga no. Coklat Mekah juga dapatnya. Alhamdulillah. Mekah dia sesudah alhamdulillah. Ah, Banat, ada Banat? Enggak ada. Oh, nyerah Banat aja. Alhamdulillah. Baik, para jamaah mungkin ada yang belum jelas mau ditanyakan sila. Nggih, sila ada. Apa itu? Kalau kita bersama orang sunnah, kita tidak bisa merokok. Kalau kita bersama orang bid'ah, kalau dia merokok, ikut kita merokok bagaimana? Merokok mana? Rokok halal atau haram? Haram, jelas maksiat ini. Ya, kan sepakat tidak no, bro. Haram, mana kanak-kanak no. Lagu bapak-bapak sepakat kan nih rokok haram ini. Sepi bapak-bapak aja. Ya, kan rokok ini memudarati. Bahkan rokok no sendiri mbak ada itu. Aku membunuhmu, ngene rokok no. Ya, nah nengkean permen ini ada tulisannya misal permen ini membunuhmu, ngene permen no. Isap saja permen atau ndek. Nah, bahkan laporan teh sih minyak permen ini. Permen racun ini penjara ya nanti sengono lagu papa rokok jangan rokok membunuhmu tetap dong itu beli ya la ilaha illallah ini kan jelas ini bahkan si minyak rokok no epen pabrik no ketuane ya ngerokok atau ndek ida apa ngana ndek pula ngerokok aku ngana ya si minyak pabrik rokok ndek rani ngerokok kan dia ngerokok ngana apa kan bati rokok luwe ini padahal mungkin ngerokok sakit aku bab seingin manfaatang batine ngene la ilaha illallah ini polo-polo itu jamak ini ya jadi intinya rokok ini memudaratkan semua yang memudaratkan hukumnya haram yang pun haram rokok no ya makanya besisaina so no besunnah kena na bid'ah ke tetap nina kanggo ngerokok. Ya, kalau dia ngerokok maka dia telah melakukan kemaksiatan. Ya. Maka dosa gawene lagu ndek sono jangan sugul dengan sunnah ndek. Ya, karena dia tidak melanggar prinsip. Ya, ndek melanggar prinsip tetap yaran dengan sunnah cuman bermaksiat. Ya, cuman dia kena dosa bermaksiat. Bemarang ngone ingkarin ya. Pertama ya mun bau ngadu tangan, ngadu tangan. Sing ngerokok anak teh misal bebau terebut rokokna. Ya, bau teh saut rokokna mun anak teh kene lagu. Mun teh selepel ngono batur misal buat ngadu lisan kah pesan nih. Metoda ngerungku kemesakan ide ini kena ya. Kita nasihati dia dalam bentuk kita menyayanginya. Ya, mun dia mampu ngadu lisan bekah ngadu hati marang ngone. Ngombe yang bener ngadu hati nang ngenteng ngone? Benci perbuatannya, gedekang perbuatannya. Ya, dan jangan lupa berdoa, doa yang mudahan nejarak ngeruku. Dan terus dinasihati, terus nasihati. Ya, jangan mentelah-mentelah. Tapi ingat itu tidak mengeluarkan orang dari sunnah, tidak. Tetap dia menjadi ahlu as-sunnah. Ya, karena itu bukan perkara yang prinsip. Lagu ini dosa ini. Harus berusaha ninggalang ya. Dan kita mengingkarinya. Jelas dah. Alhamdulillah wallahu taala. Sila kedua. Nggih. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Beke parnel dah sakit mula kan arah sakit dah. Be ya jirahmu.
Oh sakit, syafahullah. Baik, terus? Kita bisa pindah ke seseorang yang lain. Iya betul. Misalnya di Ustaz, kita itu bertulis, lalu kita berikan kendaraan. Kan kadang-kadang sih kita buat kita lalu siarah mahal, kita lalu ada kuburan di sini kita lalu kan kita kami tapi Ustaz termasuk kita berbahaya. Munda tahu ya gen gawe kesyirikan, tahu deh ya gen gawe kebidahan, tetap tidak membuat dia, maka sudah membantunya melakukan kemaksiatan. Wah tahu ada jamak wah ya, tahu ada jamak wah gen gawe kesyirikan ini, gen gawe kebidahan ini, tahu ada jamak wah pasti wah ini. Buat dia maka sudah membantu dia melakukan kemaksiatan. Ya, ide pedagang ladik misal tiba-tiba arah membeli ladik, cangkum beli ladik gengku kadu nyemati pulan. Ngena. Tetap tidak jualin dia ladik maka sudah membantu dia bermaksiat. Ya, dan seterusnya. Ya, apa misalkan selain misal apa rana jual apa rana padi itu apa rana yang kuning itu apa rana? Ini apa rana CC-nya itu yang lambuk. Jual lambuk. Tahu deh ini si jin beli ini adalah peternak bawi misal. Tahu deh ini. Ya, jualin deh yang tetap maka kena ida tolong menolong dalam kemaksiatan. Ya, lagu ida jual ladik secara bebas misal dia nawa ya ini simbelinya nak kadungumbe. Cuman dia yang beli ladik wah maka ini ada masalah ini dia berdosa kah? Lagu nuka munda tahu jamak ya ini ya gin kadunya mati dengan tetap ida jualinnya maka berdosa ida. Milu ida nolong ya maksiat. Pada marah ini nak ida nyupir ngeng tayak tiba-tiba dengan telu dia nau ya ini tiak kading B anter wah pas nyampe ternyata yang gawe kebidahan ternyata karena dia tahu lengan awal maka tidak mengapa lagu mulai lengan awal tahu ada jamak wah gina gawe kesyirikan ini gina gawe kemaksiatan ini atau ya gina lalu ngerampok ini misal kan buat dia tetap maka sudah nolong dia dalam kemaksiatan. Jelas sudah. Nah, kau nyonya ide si berdua kendaraan atau ide si jadi tukang dah. Ya. Suruh ide bangunan dengan tauna berbuat syirik tetap ide milik kena ide dah. Ya, apa rana miak patung, miak apa arani no. Kadang gawe kesyirikan tolong dia maka ida kena tolong menolong di dalam kemaksiatan. Jelas niki? Ya, jadi di saat memite no pilihan-pilihan dah. Ndak selapu teragam pilihan-pilihan. Ya, akhirnya berkah pendapatanmu. Jelas dah? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Sila masyarakat para jamaah. No. Sakit parnel udah soal bayi me ada pak ya pak haji anu hadal terakhir kan misalnya kita mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan dengan kita gunakan hati dan misalnya kita mampu dengan tangan kita pakai lisan apa enggak kena dosa gitu? Kena dosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi hadisnya mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka wajib dia rubah. Wajib dia rubah. Berarti hukum merubah kemungkaran ini hukumnya apa? Wajib. Nah, sekarang wajib ini sesuai kemampuan. Kalau dia mampu dengan tangan maka wajib dengan tangan. Nggak boleh pakai hati kalau dia mampu dengan tangan. Ya, kalau tidak mampu dengan tangan baru dengan di bawahnya. Falyughayyirhu bilisani. Mampu dia dengan lisan, nggak boleh dia turun dengan hati.
wajib dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, maka paling terakhir wajib dengan hati. Amun hati kan seluruh mampu. Jadi dia hukumnya wajib, dan wajib ini sesuai kemampuan. Sebagaimana tidak boleh turun, tidak boleh naik juga. Dia hanya mampunya dengan lisan, maka tidak boleh dia mengingkari dengan tangan. Gak boleh. Dia seorang da'i misal, seorang mubaligh, seorang kiai. Dia lihat orang melakukan kemaksiatan, maka dia tegur dengan lisannya. Ketika anggung nginem, dengan lisan. Jangan dengan tangan. Ada beberapa da'i lalu ya ning bar sedarnya bar dengan jeder bakar barnya orang. Padahal dia sekedar da'i. Ini dia melampaui kemampuannya ini. Dan ini nggak boleh ini. Orang yang mampunya hanya dengan lisan, nggak boleh dia melonjak dengan tangan, tuh nggak boleh. Sebagaimana orang yang mampunya hanya dengan hati, nggak boleh juga dia melonjak dengan lisan, nggak boleh. Ya, sebagaimana orang-orang yang misal dia berada di lingkungan yang berbahaya, mana misal. Sekarang kalau ingkari dengan lisan, maka akan besar mudarat bagi dia. Bisa saja dia sampai diusir, dimacam-macamin kan. Ya, keluarganya dipukul lah apalah, maka cukup dengan hati. Cukup dia dengan hati. Jadi intinya engkah kemampuan ini engkah kewajiban. Ya, makanya ada istilah fikih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada fikihnya amar ma'ruf nahi mungkar niki, sehingga dia terceroboh kan. Intinya kalau dia mampunya dengan tangan, wajib dengan tangan, jangan turun. Mampunya dengan lisan, wajib dengan lisan, jangan turun. Jangan pula naik kalau hanya sampai lisan kemampuannya. Ya. Jadi besar pahalanya nanti sesuai dengan kemampuannya. Hadis yang mengatakan wadzalika adhaful iman, mengingkari dengan hati itu adalah iman yang paling rendah. Maksudnya iman yang paling ringan, semua mampu melakukannya. Tapi bukan berarti dia paling sedikit pahalanya, enggak. Bisa saja dengan hati itu yang paling besar pahalanya, melebihi dengan lisan. Kalau dengan lisan akan menimbulkan mudarat, sedangkan dengan hati tidak menimbulkan mudarat, maka mengingkari dengan hati lebih besar pahalanya daripada mengingkari dengan lisan. Ya, jadi seseorang mengingkari itu wajib sesuai dengan kemampuannya. Dekanggo turun, dekanggo tayang. Jelas sudah? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Beya wah ruana niki jam balu wah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mampu untuk kita amalkan, kita jadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan niki dan seluruh gerak-gerik kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.